Ini jumlah muridnya ada berapa, Dek? 35. Coba dikontak yang lain. Biar cepat selesai juga ya. Kita tunggu sampai jam 9 ya. Gimana yang lain? Udah ada yang chat di grup? Baik, untuk pertemuan kali ini kita mulai ya. Teman-teman bisa on cam dulu ya. Gimana suaranya terdengar enggak? Halo, teman-teman.
Bisa dengar suara nggak? Bisa, Kak. Bisa on cam dulu ya. Bisa, Kak. Ini yang masuk baru 16 orang ya, yang lainnya kemana? Kan satu kelas 30 orang. Coba di chat ya, suruh gabung. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya. Nanti yang lain biar nyusul. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Bisa dengar suara nggak? Bisa, Kak. Ya. Gimana kabarnya? Kak. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi berikutnya ya, mengenai permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Saya di sini dalam menyampaikan materi tidak sendiri, ada teman saya. Silahkan perkenalkan diri kakak. Ya, perkenalkan nama saya Salsabila Arisa Wardani, saya dipanggil Mbak Salsa ya. Di sini saya menemani Devi untuk mengajar materi tentang sistem ekonomi tradisional, liberal, dan lain-lainnya. Ya. Kita masuk ke materi langsung ya. Untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi. Lalu ada sistem ekonomi tradisional, liberal, dan kali ini kita akan mempelajari sistem ekonomi campuran, komando, dan beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mbak Salsa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Mbak mau presentasi tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Kak? Bentar ya.
Nah, ini ya udah jelas belum? Udah kelihatan kan? Gimana yang lain? Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Baik, kita mulai ya. Siapkan buku dan pulpennya untuk Sudah. ya, silakan menyiapkan buku dan pulpennya agar bisa mencatat materi ini. Pertama-tama, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum sistem ekonomi itu apa? Mungkin Auriel Putra Maulana bisa mengetahui sistem ekonomi itu apa? Belum tahu, Mbak. Oke, sistem ekonomi ini ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem yang menggabungkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional. Sistem ini juga memiliki beberapa karakteristik kebijakan ekonomi di bidang strategis. Keuntungannya dalam sistem ekonomi campuran ini adalah satu, pendistribusian barang dan jasa ke tempat yang paling dibutuhkan. Hal ini juga membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan. Yang kedua, ada memberikan keuntungan kepada produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Berarti hal ini juga pelanggan mendapatkan nilai atau pelayanan terbaik untuk setiap harga yang mereka bayar. Yang ketiga, ada mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Untuk kelemahannya adalah jika proporsi kebebasan dalam mekanisme pasar terlalu besar, itu dapat membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal tanpa dukungan pemerintah. Yang kedua, ada pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang ketiga, ada perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah juga dapat menciptakan masalah. Contohnya, industri pertahanan dapat menjadikan bersifat monopolistik atau oligar dan disubsidi pemerintah. Itu dapat membuat negara mempunyai banyak utang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tadi kan ada sistem ekonomi campuran, sekarang yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini merupakan sistem yang diberlakukan dengan pemerintah menentukan seluruh kebijakan perekonomian. Dalam sistem komando, aktivitas perekonomian di level masyarakat hanya sekedar mengikuti peraturan negara. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Devi. Baik, terima kasih Kak. Untuk di sini kita kan tadi sudah mengetahui mengenai pengertian sistem ekonomi komando.
Kali ini kita akan mengetahui kembali kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya. Yang pertama, untuk kelebihannya, negara relatif lebih mudah untuk melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat. Lalu yang kedua, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan kelangkaan. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi dirancang oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, program pemerintah cepat terwujud, dikarenakan seluruh aktivitas ekonomi dikendalikan oleh negara. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, tidak ada kebebasan untuk bersaing bagi individu. Lalu yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, aktivitas ekonomi sangat bergantung pada pemerintah. Lalu slide selanjutnya. Kita kan kemarin sudah mengetahui mengenai pengertian sistem ekonomi tradisional. Ada yang masih ingat pengertian sistem ekonomi tradisional itu? Ahmad mungkin mengetahui, Ahmad Fauzi. Ada orangnya enggak ya? Armida, ada enggak? Ada, Kak. Ya, tahu tentang sistem ekonomi tradisional itu apa? Sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Iya, benar sekali. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi dasar ya, yang bergerak di sektor pertanian dan berhubungan dengan alam. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Lalu yang kedua, tidak ada persaingan tak sehat karena produksi bukan untuk mencari keuntungan. Lalu masyarakat cenderung bertindak jujur karena diberlakukannya sistem pertukaran tadi atau barter. Yang keempat, mendorong berhubungan kerjasama dan kerukunan antar individu yang terjalin dengan erat. Lalu yang terakhir, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Alam relatif terjaga, masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam itu sendiri. Lalu yang slide selanjutnya. Di sini ada kekurangan juga sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek saja ya. Lalu yang kedua, sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. Lalu yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan, kualitas barang produksi masih rendah. Lalu yang kelima, kualitas barang hasil produksi masih rendah, kegiatan ekonomi tidak ditunjukkan untuk mencari laba. Slide selanjutnya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai keahlian dan keterampilannya. Kedua,
masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, terdapat persaingan usaha dalam membuat produksi berkualitas. Dan yang terakhir, terdapat efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Kekurangannya, yang pertama, terdapat persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Lalu yang kedua, terdapat kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Dan yang terakhir, pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Slide selanjutnya. Di sini juga muncul masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Yang pertama, daya beli rendah pada inflasi. Kenaikan harga pada suatu inflasi dalam daya beli suatu produk menjadi tidak berkembang. Hal ini justru membuat daya beli masyarakat menurun tajam. Dampaknya sendiri bagi pembisnis, salah satunya adalah biaya produksi semakin besar karena jumlah produksi yang semakin menumpuk dan membuat pebisnis ini mengalami kerugian. Untuk yang kedua, kualitas pada pertumbuhan ekonomi tidak stabil, permasalahan ekonomi makro yang sering terjadi dan berdampak pada suatu negara, khususnya negara Indonesia. Yang ketiga, ada pengangguran dan kemiskinan menjadi permasalahan ekonomi tertinggi karena dapat mempengaruhi peningkatan suatu bisnis itu sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Jangan lupa ya, nanti sesudah materi ini selesai, resumenya tolong dikirim melalui WA pribadi. Gimana teman-teman? Sudah paham? Paham, Kak. Jangan lupa ya, tugasnya terakhir ini dikumpulkan melalui WA. Mungkin ada tambahan, Kak Salsa? Ya, nanti sebelum mengakhiri pembelajaran bisa di-on-cam ya buat screenshot nanti. Oke, ini sudah nggak ada yang mau tanya, apa ada yang masih belum jelas? Kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, saya stop share ya. Dan jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke WA Mbak Devi, yaitu merangkum masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Terakhir nanti malam, sebagai presensi ya, dan penilaian juga. Oke, gimana Mbak Devi? Apakah masih ada yang mau diomongin lagi, dibicarakan? Udah, Kak. Bisa ditutup. Ini on cam dulu ya, kalian. Bisa on cam. Ya, itu Aurel udah. Yang lainnya, ayo silahkan di. Biar cepat selesai juga, teman-teman. Ya.
Yang lain kemana ya? Masih tidur ini. Oke, sudah saya screenshot ya, nggak apa-apa kalau kalian tidak on kamera. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mau berpartisipasi. Kami akhiri Silakan ya. Mbak, bisa ditutup. Baik. Kami akhiri ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.